Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi di mata kuliah Psikologi Positif dengan topik yang kelima, peningkatan kesejahteraan psikologis dalam individu. Kali ini lebih fokus pada teknis ya, teknis atau aplikasi peningkatan kesejahteraan psikologis. Mulai start dari pertemuan kelima ini hingga pertemuan ke-7 itu kita akan fokus pada peningkatan kesejahteraan psikologis baik dalam segi individu, organisasi dan komunitas. Oke, langsung aja ya. Oke, kita mulai dulu dengan pertanyaan ini. Coba dijawab dulu, seberapa bahagianya sih kalian saat ini? Oke, coba dipikir-pikir, terus kira-kira kalau diberi angka ya, kebahagiaanmu ini diberi angka, kira-kira dari angka 0 sampai 10 itu angka berapa? Sudah dapat angkanya? Oke, jadi 10 itu yang paling bahagia dan 0 itu yang paling tidak bahagia. Kira-kira kamu berada di mana? Pagi ini, detik ini juga, seberapa bahagia kamu? Oke, sudah dapat ya? Nah, pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang akan kamu lakukan supaya angka yang tadi kamu pilih itu bisa nambah 1 poin? Contohnya, misalnya kamu tadi milih, hari ini biasa-biasa aja, nggak happy-happy amat, ya nggak sedih-sedih amat gitu ya. Berarti bisa jadi 5 gitu. Nah, pertanyaan saya tadi, apa yang akan kamu lakukan supaya angka 5 tadi ini naiklah paling nggak jadi 6? Kira-kira apa ya? Kalau saya sih bisa telepon orang tua, itu saya bisa tiba-tiba lebih bahagia gitu ya. Atau saya nonton drama Korea, itu bisa naiknya juga beberapa angka gitu kan. Atau cuma scrolling Instagram cuma dapat 1 angka. Nah, kalau kalian, apa yang akan kalian lakukan? Oke, semoga sudah dapat jawabannya ya. Kalau belum, kita lihat satu persatu, karena di sini nanti kita akan semakin jelas sebenarnya untuk meningkatkan kesejahteraan kita, kesejahteraan personal kita atau kesejahteraan individu kita, itu caranya seperti apa sih? Masih ingat dengan ini 2 pandangan well-being, hedonic dan eudaimonic? Oke, kita akan fokus nanti ke eudaimonic ya. Nah, kalau hedonic, ini hanya pengulangan aja ya. Hedonik, kesenangan, kepuasan hidup, emosi positif, gembira, riang, rasa sukacita dan sebagainya. Sedangkan eudaimonic ini keberfungsian optimal diri. Jadi lebih fokus pada fungsi sebagai manusia, optimal atau tidak. Lebih banyak proses evaluasinya. Sedangkan yang tadi di hedonik hanya fokus pada kesenangan, kepuasan hidup dengan emosi positif tadi. Oke. Nah, kalau ngomongin tadi kesejahteraan baik hedonik maupun eudaimonic, itu sebenarnya bisa diterapkan di segala level. Ada level individu, organisasi atau perusahaan, dan komunitas. Nanti ini dibahas satu persatu setiap pertemuan ya. Jadi hari ini, pertemuan kali ini fokusnya pada individu. Nanti minggu depan kita fokus pada organisasi, dan minggu depannya lagi, minggu ke-7 dengan komunitas. Oke. Yang akan kita bahas ada ciri individu, sumber untuk mencapai sejahtera, dan strategi untuk sejahteranya. Kita mulai dengan subtopik yang pertama. Nah, ini yang tadi, hedonic. Masih ingat tadi ya, hedonic. Life satisfaction, kepuasan hidup, kemudian positive affect atau emosi dan mood yang positif. Dan yang ketiga, absence negative affect. Ini sudah dijelaskan 2 minggu lalu kalau nggak salah. Hanya mengulang saja ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin psychological well-being atau yang eudaimonic, itu ada berbagai macam versi. Ada menurut Keyes, ada Hubbard, Dinner, sama Seligman. Kalau Seligman ini nanti yang kita sebut dengan PERMA, positive engagement, positive relationship, meaning and purpose, and accomplishment atau competence. Sedangkan yang di sini ini ada emotional well-being. Ini mirip dengan
hedonik ya. Jadi karena terlalu banyak tokoh-tokoh yang memiliki pandangan berbeda-beda sehingga ada yang beberapa tumpang tindih, ada yang menyendirikan antara subjektif dengan psychological, namun ada yang menggabungkan itu semua. Seperti Seligman ini menggabungkan antara hedonik dengan eudaimonic, ada positive emotion ya. Oke, nah balik lagi, yang paling banyak dipakai di penelitian itu lebih banyak pada ini, punyanya Riff dan Keyes, Psychological Wellbeing atau PWB, kemudian dan Seligman, PERMA. Kalau kamu searching di Google, kalau kalian searching di Google itu cukup banyak tentang PERMA dan tentang psychological well-being punyanya Riff dan Keyes. Yang akan saya bahas di pertemuan ini juga milik dari Riff dan Seligman. Oke, nah ini yang milik dari Riff. Ada 6 dimensi, ada self-acceptance, positive relation with others, autonomy, environmental mastery, purpose in life, and personal growth. Sudah ada penjelasannya di sini satu persatu. Yang intinya adalah sebenarnya ketika manusia atau individu dikatakan memiliki kesejahteraan psikologis, itu mereka memiliki penerimaan diri. Mereka menerima dirinya secara apa adanya. Ditandai dengan apa? Dengan rasa percaya diri. Jadi tidak terlalu terpuruk dengan kegagalan. Dia menerima kekurangannya. Oke. Nah, yang kedua, individu itu memiliki hubungan yang positif dengan orang lain. Yang dikatakan hubungan yang positif itu bukan selalu tentang pasangan, tapi hubungan dengan teman, hubungan dengan rekan kerja, hubungan dengan tetangga, itu adalah hubungan positif, gitu ya. Meskipun ada kata-kata penjelasannya ini adalah dengan kasih sayang yang kuat. Ya, kasih sayang itu tidak selalu hubungannya dengan pasangan ya, dengan pacaran, dengan suami istri, atau hanya dengan keluarga, tidak. Dengan teman pun kamu memiliki kasih sayang. Dengan orang asing pun yang tidak kamu kenal, kamu juga memberikan kasih sayang. Ya kan? Misalnya kamu melihat ada penjual barang yang kamu tiba-tiba merasa ingin membeli. Nah, itu salah satu bentuk kasih sayang. Ya. Atau empati juga. Kemudian yang ketiga, otonomi. Seorang individu atau individu yang memiliki kesejahteraan psikologis yang bagus atau tinggi, itu individu yang mampu menentukan nasib sendiri, yang artinya bisa mengambil keputusan tanpa dikendalikan oleh orang lain. Jadi berani mengambil keputusan, bebas, tidak ada tekanan ketika mengambil keputusan, tidak perlu bingung lagi ketika mengambil keputusan. Contoh sederhana, kamu mau makan apa, menu apa, kamu masih harus tanya. Kamu mau beli baju, kamu harus tanya lagi, ini bagus enggak buat aku, cocok enggak, tambah cantik apa enggak. Nah, ketika banyak pertanyaan seperti itu dari individu tersebut, itu terlihat bahwa otonominya tidak begitu tinggi, yang artinya ya rendah, otonominya rendah. Jadi sulit bagi individu tersebut untuk menentukan bagi dirinya sendiri, menentukan keputusan bagi dirinya sendiri. Selalu membutuhkan orang lain untuk membantu dia mengambil keputusan atau mencari pertimbangan. Ya. Oke. Nah, yang keempat, penguasaan lingkungan. Kemampuan untuk memilih menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi psikis. Ini seperti problem solving. Jadi, individu mengalami permasalahan, ya. Nah, gimana caranya si individu tersebut bisa mengatasi permasalahan tersebut? Contoh, misalnya dia ingin teman-temannya bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Ya, dia menciptakan suasana yang membuat dia dan teman-temannya bisa bekerja bersama. Ya kan? Atau begini, mengatur melihat situasi ketika berada dengan orang banyak. Apa yang harus kamu lakukan? Berbicara, menyendiri, atau bagaimana? Oke.
Nah, yang kelima, tujuan hidup. Individu yang memiliki kesejahteraan psikologis yang bagus itu harus punya tujuan hidup, punya cita-cita. Dan cita-cita itu tidak sekedar tertulis cita-cita, tapi memberikan effort, ada usaha untuk mencapai tujuan tersebut, mencapai cita-cita tersebut. Tidak sedikit sih, kita pun dari SD pasti memiliki cita-cita yang tinggi karena diminta oleh guru memiliki cita-cita yang tinggi. Tapi apakah cita-cita tersebut benar-benar sudah kamu hayati? Yang artinya sampai detik ini apakah kamu berjalan melakukan segala sesuatunya menuju ke arah cita-citamu? Nah, kalau belum, bisa jadi kamu belum menemukan juga tujuan hidupmu, menemukan cita-citamu. Apa sih sebenarnya tujuan hidupmu? Kamu perlu mencari tahu apa tujuan hidupmu. Karena dengan kamu menentukan tujuan hidupmu, kamu bisa melakukan segala sesuatunya lebih terarah. Contoh begini sih, tidak sedikit juga mahasiswa yang mengambil jurusan itu hanya berdasarkan ya sudah ini yang kosong, ya sudah ini yang kelihatannya gampang, ya sudah ini yang diminta orang tua. Nah, pada akhirnya ketika menjalani perkuliahan itu menjadi sangat berat. Karena apa? Karena ini bukan tujuan hidupnya. Ya kan? Kamu menjadi setengah hati melakukannya. Kamu menjadi enggan, kamu menjadi malas-malasan. Ya karena apa? Ya karena tadi tujuan hidupnya bukan itu. Bisa jadi belum menemukan tujuan hidupnya. Nah, itu perlu dilakukan oleh kita sebagai orang dewasa. Kalian sudah masuk ke tahap dewasa ya, tahap perkembangan dewasa awal. Ya. Oke, yang keenam, pertumbuhan pribadi. Ini juga menandai bahwa individu yang melakukan pengembangan potensi secara terus-menerus, berani mengembangkan, berani melakukan perubahan, berani melakukan peningkatan kompetensinya, itu memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi. Contohnya apa? Hobi kamu apa? Misalnya hobi kamu adalah fotografi. Nah, ketika kamu mengembangkan hobimu, itu akan pertumbuhan pribadimu juga menjadi meningkat. Ya, kamu tidak stagnan pada level itu saja. Kamu melakukan perubahan-perubahan. Kamu tidak hanya berada di zona nyaman. Kamu berani untuk mengikuti workshop, kamu berani mengikuti seminar. Nah, itu salah satu kesejahteraan psikologis. Ciri individu yang memiliki kesejahteraan psikologis. Oke, ini diagramnya. Bisa penjelasannya sudah ini dalam bahasa Inggris, tadi sudah dijelaskan di awal sebelumnya dengan bahasa Indonesianya ya. Nah, yang tadi punyanya Rif, nah sekarang punyanya Seligman yang kita sebut PERMA. Positive emotions, engagement, positive relationship, meaning sama accomplishment. Jadi ini yang kalau para pemerhati psikologi positif itu melihat bahwa PERMA ini adalah penggabungan antara hedonic dengan eudaimonic. Oke. Positive emotion, kita mulai dari P ya. PERMA, P dulu ya. Positive emotion. Jadi jelas kalau positive emotion ini hampir sama seperti subjective well-being. Ketika ada perasaan bahagia, puas, optimis, hangat, kesenangan, kepuasan, gitu. Kehidupan yang menyenangkan itu positive emotion. Perasaan yang bahagia itu positive emotion. Sedangkan yang engagement itu adalah we think, we feel nothing when fully engaged. Artinya gini, kamu ketika kamu melakukan sesuatu, kamu terlalu in gitu ya, sangat mendalaminya sehingga kamu tidak sadar akan waktu, tidak sadar akan resikonya, kamu berani mengambil tantangan dan sebagainya. Itu yang disebut engagement. Kamu totalitas dalam melakukan hal yang kamu senangi dengan hal-hal yang akan kamu kerjakan, itu engagement.
ya. Kemudian yang relationship, kamu memiliki hubungan yang otentik. Jadi bukan kepura-puraan. Jadi benar-benar hubungan yang positif dengan orang-orang sekitarmu. Ada koneksi, ada kehubungan yang bermakna. Jadi bukan hanya sekedar oportunis ya. Oportunis, ngerti ya, oportunis itu dalam arti begini, kamu temenan sama si A ya karena saya butuh dia ngajarin. Itu kan tidak autentik ya. Kamu hanya ingin mengambil keuntungan. Tapi yang autentik disebut authentic relationship, itu adalah kamu ya benar-benar merasakan keberadaan temanmu tersebut. Seperti hubunganmu dengan keluarga, itu adalah hubungan yang autentik. Ada makna tersendiri ya. Kemudian yang V ini adalah vitality. Ini adalah tambahan ketika si perma ini mengalami revisi ya, tapi tidak begitu banyak sering dipakai yang vitality karena ini hubungannya dengan physical health. Jadi ketika tambahan perma V gitu ya, perma V vitality-nya itu menambahkan tentang aspek fisik, bahwa aspek fisik itu juga penting ya. Aspek fisik itu juga penting. Kamu harus olahraga, makan teratur, tidur teratur, asupan gizi yang pas, itu juga mempengaruhi well-being kamu. Oke, lanjut ke yang M, meaning. Ini sama seperti punyanya Rif tadi, yaitu tujuan hidup. Ya kan? Tujuan hidup, kamu memiliki motivasi, kamu punya passion. Nah, itu yang disebut meaning. Sedangkan achievement itu adalah bagaimana kamu menguasai menguasai tantangan. Ini sama seperti yang punya Rif tadi yang environmental mastery. Kalau kita lihat ini adalah gambaran ketika perma dengan psychological well-being dijadikan satu. Environmental mastery and personal growth ini kalau di perma itu disebut accomplishment, feelings of being capable to do daily activity and a sense of achievement. Jadi kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan ada perasaan pencapaian. Bukan sekedar menjalani keseharian ya begitu saja tanpa ada target untuk tercapai. Nah, beda ya, yang dimaksud sama Seligman itu adalah kamu mampu melakukan kegiatan sehari-hari dan memiliki rasa pencapaian. Artinya tadi yang saya ulangi lagi ya, yang artinya bahwa individu memiliki perasaan bahwa dia sudah mencapai targetnya. Misalnya kamu hari ini targetnya adalah menyelesaikan tugas A. Nah, itu harus kamu lakukan. Ketika kamu berhasil melakukan itu dan kamu merasa puas, kamu merasa bahagia, nah ini yang kita sebut accomplishment. Sama dengan environmental mastery. Ketika kamu berhasil menyelesaikan tantangan itu, kalau di RIF tadi psychological well-being itu environmental mastery. Oke. Purpose in life itu engagement, kalau di perma self acceptance itu meaning. Kemudian positive relation with others, relationship, namun autonomi tidak ada. Nah, kemudian subtopik yang kedua, sumber untuk mencapai sejahtera. Banyak sebenarnya sumber untuk mencapai sejahtera itu yang pasti dari diri sendiri. Karena kalau kamu lihat di diagram ini lebih pada hubungan kamu fokusnya tetap pada diri sendiri, pada individu tersebut, tentang kesehatan, tentang hubungan dengan orang lain, yang artinya bukan orang lain yang mempengaruhi ya. Ini jauh lebih banyak bagaimana diri kamu memiliki hubungan dengan orang lain. Jadi tetap fokusnya ke diri.
Ada usia sangat mempengaruhi. Ketika kamu masih kecil, kamu pasti sangat bahagia. Ya, kalau kita lihat sekarang bisa jadi anak-anak yang masih kecil ini SD, SMP, saya nggak tahu kalau di sekitar kalian ya. Kalau dulu di tempat saya ngajar itu masih banyak anak-anak SD yang dituntut oleh orang tuanya untuk bisa belajar ini itu gitu ya. Sedangkan di sekolah pun tidak begitu terlalu dituntut karena sekolahnya sudah mementingkan kesejahteraan. Namun orang tua balik lagi ke budaya ya. Orang tua dengan budaya bahwa nilai itu yang paling utama sehingga melupakan kesejahteraan si anak. Sehingga anak dituntut untuk mencapai nilai yang sempurna. Nah, kedua hal ini sangat mempengaruhi dukungan fisik segala dukungan sosial juga sangat mempengaruhi. Ketika orang tua begitu banyak tuntutan, akhirnya anak pun akan mengalami bukan gangguan ya, penurunan dalam kesejahteraan. Jenis kelamin. Banyak beberapa penelitian mengatakan kalau yang perempuan kok nggak salah laki-laki atau perempuan ya, laki-laki yang jauh lebih bahagia. Status sosial ekonomi, yang memiliki pekerjaan dengan jabatan tinggi akan jauh lebih bahagia. Bahagia dalam arti ini ya, sejahtera secara finansial. Kepribadian juga, kalau masih ingat di pertemuan pertama kita membahas tentang optimisme ya kan. Nah, ketika kepribadiannya yang lebih cenderung yang optimis akan cenderung lebih sejahtera daripada yang pesimis. Genetik ini juga mempengaruhi. Kemudian kondisi fisik. Nah, kondisi fisik ini tadi dengan hubungannya dengan permavi, vitality. Ketika kamu mengalami kondisi fisik yang tidak pas ya, tidak balance, yang artinya kamu kurang tidur, kamu kurang makan, asupan gizinya berkurang, kemudian tidak olahraga, ini akan sangat mempengaruhi kondisi kesejahteraanmu. Aspek mana yang paling mempengaruhi? Aspek emosi, karena emosi ini yang memerankan juga adalah unsur-unsur di dalam tubuh kita, unsur-unsur kimia yang ada di dalam tubuh kita, hormon-hormon. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya yang sangat membantu menjadi sumber kita untuk bisa meningkatkan kesejahteraan itu adalah keluarga, teman, ya, institusi tempat kita bekerja atau berada, ini environmental science, kemudian ini kepribadian kita, karakter kita. Apakah kita memiliki 24 karakter strength yang kita bahas di pertemuan pertama? Bagaimana dengan emotional intelligence kita? Kita memiliki humor apa enggak? Humor ini penting loh ya. Humor ini membuat kita juga menjadi lebih bahagia karena hormon-hormonnya juga akan bekerja. Motivasinya bagaimana? Self esteem, optimisme tadi yang kita bahas. Ini juga mempengaruhi. Apakah kamu melakukan coping stres? Bagaimana kamu menanggulangi, memanage stresmu? Kemudian apakah kamu menikmati setiap kegiatan yang ada? Apakah kamu bersyukur? Nah, itu juga ini termasuk prinsip kamu. Kemudian pengalaman termasuk yang disebut adalah pengalaman dalam hal fisik. Perkembangan secara fisik itu juga mempengaruhi. Nah, sekolah itu juga sangat mempengaruhi. Apakah kamu di sekolah mendapatkan pendidikan yang positif, fokus pada kekuatan, fokus pada kebahagiaan, atau malah fokus hanya pada nilai, gitu. Tidak menyalahkan sih kalau di sekolah ini akhirnya terfokus pada nilai, karena kurikulum yang ada itu memang terfokus pada nilai, sehingga tidak menyalahkan karena ini sudah seperti budaya. Namun dalam
beberapa kali atau beberapa sekolah itu juga sudah menerapkan tentang karakter based education. Kemudian ini ekonomi ini juga sangat mempengaruhi kesejahteraan kita. Jadi sebenarnya sumbernya dari mana? Dari semua yang ada di sekeliling kita. Yang utama mana? Diri kita sendiri. Yang lain itu hanya mempengaruhi bagaimana kita menanggapinya, ya kan? Contohnya misalnya gini, ekonomi, meskipun status ekonomimu tidak tidak tinggi gitu ya. Nah, tapi kamu memandangnya berbeda. Kamu bersyukur akan status ekonomimu, status sosialmu, kamu bersyukur. Nah, itu tidak akan menjadi masalah yang besar tentang ekonomi. Karena kamu lebih fokus pada ini, kamu menikmati, kamu menghargai, kamu bersyukur dengan keadaanmu saat ini. Sehingga status ekonomi yang sebelumnya itu mempengaruhi kesejahteraan menjadi tidak berpengaruh lagi, karena coping stresmu atau coping strategismu ini jauh lebih dominan. Ya. Oke, nah strategi untuk sejahteranya seperti apa? Ada 5 utama yang bisa kamu lakukan, yaitu connect, be active, take notice, keep learning, and give. Connect, give, take notice, keep learning, be active. Ya, talk and listen, be there, feel connected. Jadi ketika kamu berdiskusi atau ngobrol dengan teman, dengarkan, berbicara dan dengarkan. Jangan ngelamun, ya. Feel connected. Jadi ya keluarkan empatimu ketika mendengarkan. Bukan hanya sekedar mendengarkan seperti kamu mendengarkan radio yang mana itu hanya satu arah gitu kan. Kemudian give your time, give your words, give your presence. Jadi artinya ya kamu harus bisa memberikan waktumu, kamu harus bisa mengungkapkan, kamu harus bisa menunjukkan eksistensimu, tunjukkan bahwa kamu ada. Kalau kamu diam saja, tidak akan ada yang tahu kamu berada di situ. Oke, yang ketiga, take notice, remember the simple things that give you joy. Nah, ini yang sudah kalian lakukan sebenarnya selama 7 hari. Remember the simple things that give you joy. Kamu mengingat kembali hal-hal yang sederhana yang membuat kamu bahagia. Oke, keep learning. Ini yang dengan hubungannya dengan aspek personal growth, ya. Embrace new experiences, see opportunities, surprise yourself. Nah, ini belajar terus. Seperti yang saya tahu, beberapa mahasiswa melakukan beberapa aktivitas baru atau berani sudah mulai mencoba tantangan-tantangan, sehingga mereka mulai merasa percaya diri. Dan itu benar-benar saya terkagum dengan kemampuan mereka untuk terus berani, terus berusaha, meskipun itu proses untuk menuju mengalami pengalaman-pengalaman baru itu pasti akan ada kegalauan, pasti akan ada keraguan. Tapi ketika kamu terus berusaha mencoba, itu akan membuahkan hasil yang sangat menyenangkan, ya. Yang terakhir, be active. Do what you can, enjoy what you do, move your mood. Jadi lakukan, bergeraklah supaya moodmu juga berubah. Kalau kamu sedih, kamu duduk aja, tiduran, itu akan menjadi tambah sedih. Nah, tapi do something supaya kamu bisa menggerakkan moodmu juga. Oke. Nih ya, penjelasannya. Sorry kalau misalnya ini bahasa Inggris, sedikit latihan lah ya. Yang ini be mindful, be curious, rasa ingin tahu juga harus ditingkatkan. Jangan berhenti belajar, terus bergerak, berjalan, berlari, melompat, nari, gerakkan ototmu, exercise, ya. Jangan hanya duduk nyekukluk di kursi, lihat-lihat handphone. Nanti yang punya otot cuma jempol,
jari-jarinya. Sedangkan otot-otot yang di tubuhmu lainnya sudah mulai kendor dan kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi gerakkan semua tubuhmu. Kalau bisa jalan-jalan saja daripada naik sepeda motor. Jangan hanya ke toko sebelah kamu naik sepeda motor. Kalau bisa jalan-jalan ya. Oke. Nah, strategi berikutnya adalah ya ini menemukan 24 karakter ini. Apakah tidak harus semuanya ya, tapi ketika kita mempunyai karakter-karakter ini, meskipun tidak semua kamu miliki seutuhnya, paling tidak kamu berusaha untuk mencapai karakter-karakter ini. Caranya bagaimana? Ini ada berbagai macam. Identify signature strength. Jadi kamu mengidentifikasi strengthmu yang mana. Kemudian kalau kamu sudah menemukan, ini yang poin kedua ya, use a signature strength in a new way. Kalau kamu sudah menemukan ini, cari cara lain. Misalnya kamu biasanya kreativitasnya adalah menulis gitu ya. Coba mungkin cari lagi yang lain. Kemudian expressing your thanks. Jadi ekspresikan rasa terima kasihmu. Jangan hanya dipendam dalam hati. Ungkapkan itu. Tadi yang ada di 5 ini ya. Kan harus kamu ungkapkan. Be thankful, smile, ya atau sharing. Itu harus kamu lakukan. Gratitude journal ini yang sudah kamu lakukan 7 hari. Itu termasuk salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan. Say no to too many choices. Jadi kalau misalnya kamu, ini istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia berani berkata tidak gitu ya. Tidak ada salahnya ketika kamu mengatakan tidak. Bukan berarti kamu harus menuruti semua yang orang lain minta gitu ya. Mindfulness ini kalau kita Indonesia kan adalah sadari bahwa kamu berada saat ini di mana. Itu mindfulness. Kamu harus sadar saat ini di mana, sedang apa, ingin melakukan apa. Itu mindfulness. Ketika kamu anxiety, ketika kamu cemas, kamu harus kembalikan lagi ke dengan melakukan mindfulness. Kamu sadari sekarang kamu apa, kamu harus melakukan apa, what to do next gitu ya, langsung. Seperti overthinking, ada beberapa pertanyaan yang lalu tentang overthinking. Ketika sudah mulai overthinking, lakukan mindfulness. Ketika kamu sudah, nanti bagaimana ya? Apakah nanti menjadi masalah? Apakah nanti kalau saya tidak berhasil bagaimana? Kembalikan ke saat ini. Detik ini juga, kamu sedang apa? Kamu melakukan apa? Sadari kamu melakukan apa. Itu mindfulness. Oke. Random acts of kindness. Jadi kamu melakukan kebaikan-kebaikan secara random, secara acak ya. Jadi kayak memberi bantuan atau menolong orang menyeberang atau menolong siapapun lah, random ya. Ya ini ada meditasi, ada berdoa, kemudian memaafkan. Ini ada salah satu beberapa intervensi yang bisa kamu lakukan atau strategi untuk sejahtera. Oke. Ini ada happiness training, positive journal writing, gratitude, count your blessing, terus identify and using your strength. Beberapa intervensi yang ini sudah dilakukan pada para pasien yang memiliki keinginan untuk bunuh diri dan cukup berhasil untuk mengubah optimismenya. Counting blessing ini berhasil untuk 100%. Jadi semua pasiennya mengalami perubahan. Oke. Nah, kalau begitu, kan kalian sudah melakukan strategi meningkatkan kesejahteraan selama 7 hari. Kira-kira apa sih yang kamu rasakan pada hari pertama? Apa sih yang kamu rasakan pada hari terakhir?
selama 7 hari, kira-kira pada aspek kesejahteraan mana yang mengalami perubahan? Jadi ada kalau tadi yang kita bahas ada PERMA, ada psychological well-being, yang ada self-acceptance, ada personal growth, ada yang environmental mastery, dan sebagainya. Nanti bisa lihat di slide sebelumnya ya. Kemudian, apakah orang-orang di sekitarmu merasakan hal yang sama? Apakah juga merasakan perubahan? Misalnya kamu menjadi lebih menerima diri, apakah kamu jauh lebih memiliki hubungan yang positif dengan orang lain? Secara keseluruhan, apakah kegiatan ini bermanfaat bagi kamu? Jawab saja jujur, saya tidak akan mengecek ya. Saya sudah lihat graded days kalian cukup menarik dan saya cukup senang dengan hasilnya. Ternyata kalian sangat-sangat bisa untuk mengungkapkan rasa syukur itu. Kalau iya, jadi kalau memang ini bermanfaat, lakukan terus, tapi tidak harus diposting di sosial media ya, tetapi tunjukkan secara nyata pada orang-orang di sekitar. Tapi kalau kalian mau posting itu jauh lebih baik, karena sekarang banyak sekali berita yang membuat kita semakin cemas dan sebagainya. Tapi ketika kita memberikan hal-hal yang positif di sosial media, kita akan menyebarkan juga aura positif kepada orang-orang di sekitar. Oke. Nah, tapi kalau tidak, bisa jadi gitu ya, bisa jadi proses refleksinya belum terlalu dalam, jadi hanya sekedar ini tugas ya sudah tak kerjakan. Coba lagi, tanpa ada beban akan tugas kuliah, lakukan di saat sebelum tidur atau sesudah bangun pagi, karena tidak ada orang yang tidak bersyukur gitu ya. Setiap individu harus bisa merasakan rasa syukur itu ya, tinggal bagaimana kita merefleksikan pengalaman-pengalaman kita, merefleksikan keberadaan yang ada di sekitar kita, baik orang, benda, ataupun apapun itu ya kan. Hewan juga itu merupakan keberadaan yang membuat kalian bahagia ya kan. Benda pun begitu, hobi juga. Nah, itu yang saya lihat dari kalian sudah merasakan bagaimana kegagalan yang pernah dialami, kemudian permasalahan, tantangan-tantangan yang dialami, itu sudah kalian maknai secara positif dengan merasakan bahwa itu adalah pengalaman, kamu mensyukuri pengalaman yang berharga untuk membentuk kamu seperti saat ini. Oke. Nah, ini kita baru bahas di individual level ya. Ini bisa ini analisis secara kompleksnya, tapi ringkasnya tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Minggu depan kita akan bahas di sini group level ya. Ini adalah teknik-teknik yang bisa dilakukan atau aspek-aspek yang fokus pada nanti group level, dan ini yang social level. Nggak usah dihafalin yang ini akan cukup membingungkan, tapi cukup lihat yang slide di awal ya. Oke, thanks. Done. Do you have any questions? Nah, kalau iya, tuliskan di forum diskusi. Mohon maaf kalau sebelum-sebelumnya saya agak terlambat untuk menjawab pertanyaannya. Saya usahakan hari ini selesai semua ya. Oke, nah tugas kali ini adalah mereview film Tare Zameen Par ya. Ini film India menceritakan tentang anak SD kayaknya, SD yang mengalami keterlambatan belajar atau apa, saya lupa. Nah, itu saya sudah sediakan linknya di Bella, itu adalah link YouTube. Sebenarnya saya punya filenya tapi tidak diperbolehkan untuk dibagikan gitu ya. Jadi lihat di link YouTube. Kalau misalnya kalian ada kendala dalam melihatnya, dalam hal koneksi dan sebagainya karena lokasi kalian, tempat tinggal kalian, segera hubungi saya Japri, karena deadline-nya ini minggu depan.
Tidak sesuai sama yang saya tuliskan di tabel ya. Ada perubahan, saya perpanjang, mestinya hari Senin saya perpanjang hingga hari Jumat. Oke, semoga cukup jelas, semoga cukup bisa dipahami materi hari ini. Dan selamat mengerjakan tugas dan see you next week.